بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah ta'ala pada kajian kita di malam hari ini kita akan membaca yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan dari kutip atau buku tipis lebih kurang sekitar 13 halaman dengan judul Mukhtasar Ahkamis Siyam yang ditulis oleh Abu Abdillah Musa ibn Abdillah ibn Yusuf al-Bur'awi. Kita masuk langsung pada halaman ke-1. Disebutkan di buku ini Al-Faslul Awwal As-Siyam. Fasal yang pertama adalah As-Siyam, puasa. Ta'rifus Shaum. Pembahasan pertama adalah definisi puasa. Apa sih puasa? As-Shaum atau As-Siyam itu adalah masdar dari fi'il Shoma yasum, saumun au siyamun. As-shaum secara bahasa adalah lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Wa minhu qauluhu ta'ala inni nadhartu lirrahmani shauman. Di antara contohnya lafaz saum atau lafaz siyam maknanya adalah menahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ucapan Maryam ketika Maryam hamil dan melahirkan. Maryam bingung. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya, ini anak siapa? Allah Subhanahu wa taala mengajari Maryam dengan suatu perkataan, jawab saja nanti kalau aku hari ini tidak mau bicara sama sekali. Kata Maryam, inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiyan. Sesungguhnya aku sudah bernazar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara. Aku tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Asyahid yaitu pada lafaz sauman, inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah sauman, untuk menahan diri. Itu secara bahasa. Saum atau siyam secara bahasa tadi ada maknanya menahan diri atau menahan. Syar'an, adapun definisi puasa secara syar'i, ini banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ada definisi yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Namun dalam buku kita ini dinukilkan definisi dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Jami' li Ahkamil Quran, atau yang dikenal dengan kitab Tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau menyatakan berkaitan definisi puasa secara syar'i, huwal imsaku anil mufattirat, atau al-imsak anil muftirat ma'a iqtiranin niyati bihi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa itu adalah
menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang dibarengi dengan niat, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa secara syar'i definisinya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, huwal imsaku anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang disertai juga dengan niat. Jadi tidak cuma semata-mata menahan diri, tapi ada niat pada diri dia. Kapan dimulai waktunya? Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga dari sini kita simpulkan pada definisi puasa terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada tindakan. Apa tindakannya? Upaya untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada padanya niat, sehingga puasa itu dikatakan syar'i kalau ada niat. Apa niatnya? Niatnya ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala, dengan niatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada waktunya. Kapan dikatakan puasa secara syar'i? Apabila waktunya dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu fajar shadiq. Kalau fajar shadiq itu tanda subuh, tanda azan subuh. Sampai kapan? Sampai azan maghrib ketika terbenamnya matahari. Dari kedua definisi tadi, definisi secara bahasa, definisi secara syar'i, ada suatu pembahasan di masyarakat kita berkaitan dengan Idul Adha. Biasanya masyarakat kita ketika Idul Adha, setelah sholat subuh sampai pulang dari sholat Id, mereka tidak makan sama sekali. Kadang ada pertanyaan, bener apa? Id itu puasa? Ya. Dari sini bisa kita simpulkan, kalau yang dimaksudkan tidak makan, tidak minum tadi dari subuh sampai selesai sholat Id, puasa secara bahasa boleh-boleh saja. Dikarenakan puasa secara bahasa tadi maknanya menahan diri. Ya. Secara bahasa boleh. Namun kalau dikatakan puasa secara syar'i, kurang tepat. Kenapa? Dikarenakan puasa secara syar'i adalah dimulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Yang kedua, juga hari Id bukan hari yang diperbolehkan untuk puasa, bahkan hukumnya haram kan? Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau dikatakan itu puasa, boleh kita katakan itu puasa secara bahasa, karena secara bahasa puasa itu artinya menahan diri. Difahami? Ya Pak ya? Jadi kalau ada yang tanya, loh kok kita tidak makan? Ini kan tidak boleh gitu. Hari Id ini kan aturan makan. Kita katakan ini sebenarnya bukan puasa yang syar'i. Karena puasa definisi yang syar'i adalah terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun secara istilah menahan diri makan sebentar dari subuh sampai dengan pulang sholat Id. Kemudian di sini disebutkan di buku ini ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Disebutkan di catatan kaki itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Kitabus Siyam Syarah Umdah, beliau mengatakan as-shaumu khamsatu anwa'. Puasa itu ada 5 jenis. Puasa ada 5 jenis. Yang pertama, as-shaumul mafrud bisyar'i, wa huwa shaumu Ramadan, wa huwa shaumu syahri Ramadan adaan wa qadaan.
Jenis yang pertama, puasa yang diwajibkan berdasarkan syariat, yaitu puasa Ramadan secara adaan dikerjakan langsung di bulan Ramadan, atau puasa Ramadan yang dikerjakan dalam bentuk qadha, bayar hutang. Jadi puasa wajib atau puasa itu ada 5 jenis. Yang pertama, puasa Ramadan secara adaan. Yang kedua, puasa Ramadan secara qadha. Misalkan orang haid, dia tidak puasa di bulan Ramadan 7 hari. Nanti di bulan Syawal setelah Lebaran dia membayar 7 hari. Itu disebut dengan puasa Ramadan tapi qadha. Makanya disebut dengan qadha Ramadan. Jenis yang ketiga, kata Syekhul Islam, as-shaumul wajib fil kafarat. Puasa wajib pada kafarat. Puasa wajib pada kafarah. Puasa wajib kafarah itu banyak sebab. Bisa jadi sebabnya dikarenakan dia menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, kena kafarah 60 hari puasa berturut-turut. Atau bisa jadi kafarah di situ kafarah sumpah. Dia sumpah, ya, kemudian dia tidak mampu untuk ngasih makan, atau dia tidak mampu untuk memberi pakaian atau membebaskan budak, maka dia pindah ke puasa 3 hari berturut-turut, dan puasa kafarah yang lain. Yang keempat, as-shaum al-wajib bin nazar. Puasa wajib dengan sebab nazar. Puasa wajib dengan sebab nazar. Bagaimana gambarannya? Gambarannya seseorang dia mengatakan, saya bernazar lillahi ta'ala untuk puasa Senin Kamis selama sebulan full. Senin Kamis selama sebulan berarti 8 kali ya. Kalau saya lulus PNS, kalau saya lulus kuliah, kalau saya begini dan begini, maka yang puasa Kamis, Senin Kamis tadi hukumnya sunnah, tatkala dijadikan sama dia nazar berubah menjadi wajib. Itu yang keempat. Yang kelima, siyamut tatawwu', puasa sunnah. Puasa sunnah ini macam-macam. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa Syawal, ada puasa Muharram, puasa 10 Muharram ya, dan puasa-puasa yang lain. Kemudian kata penulis buku ini, mata furidho syahru Ramadan. Kapan diwajibkan puasa Ramadan tersebut? Ya, puasa Ramadan itu kapan mulai diwajibkan? Di sini disebutkan, qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi Syarhil Muhadzab, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Rasulullah SAW puasa selama 9 tahun. Jadi selama Rasul hidup, beliau puasa Ramadan cuma 9 kali. Kok cuma 9 kali? Ya. Di sini dijelaskan, li'annahu furidha fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Dikarenakan puasa Ramadan itu dulu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Kita ini berada di penghujung Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Ada yang hafal hitungan bulan? Ya, benar ya? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di tahun kedua Hijriyah. Li'annahu furida fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal sanata 11 minal hijrah. Sedangkan Rasul wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Jadi kewajiban puasa Ramadan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Beliau wafat tahun ke-11 Hijriyah. 11 kurang 2 9 kali.
Jadi kewajiban puasa Ramadan yang Rasul ketemu cuma 9 kali Ramadan. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam fi Tawdihil Ahkam, dalam kitab Tawdihul Ahkam, wa furida shaumu Ramadan fi Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-Hijrah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat ijma'an. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Sehingga Rasulullah SAW telah puasa Ramadan selama 9 kali Ramadan, berdasarkan ijma' di kalangan para ulama. Juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ijma' akan hal itu, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwasanya Rasul puasa cuma 9 kali Ramadan. Kemudian kita masuk pada halaman yang berikutnya, halaman kedua. Ahwalu fardiyatis siyam. Ahwal, tahapan-tahapan kewajiban puasa. Dulu puasa Ramadan tidak diwajibkan sekaligus seperti kita sekarang ini. Namun disebutkan ada 3 tahapan. Kewajiban puasa dulu ada fase. Sama seperti khomer. Khomer itu dulu tidak langsung diharamkan. Minum-minuman keras itu tidak langsung diharamkan. Pertama kali awal-awalnya baru dikasih tahu himbauan. Ya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, anil khamri wal maisir, tentang khamr dan perjudian. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya, fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Pada khamr dan perjudian tadi ada manfaat. Ya, ada dosa yang sangat besar, namun ada kemanfaatan bagi umat manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun kemanfaatannya lebih besar dibandingkan kemaslahatannya. Atau dosanya lebih besar, dosanya lebih besar dibandingkan kemanfaatannya. Belum pengharaman, belum, cuma baru ngasih tahu. Khamr itu dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kemudian berjalan waktu, pemberitahuan, jangan minum khamr ketika menjelang waktu sholat. La taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan minum khamr menjelang waktu sholat. Jangan kalian mabuk, jangan mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Maknanya menjelang waktu sholat jangan dulu mabuk-mabukan. Kalau agak jauh jaraknya boleh. Itu tahapan kedua. Kenapa? Karena mereka ini kan baru masuk Islam. Kebiasaan mereka di masyarakat jahiliyah mabuk-mabukan. Tahapan tadi. Terakhir udah mantep-mantep, dah turun ayat Al-Maidah. Gimana ayatnya? Innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Ya. Fahal antum muntahun? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamr wal maisir, perjudian, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, ngundi nasib, rijsun min amali syaitan. Rijs itu perbuatan dosa. Banyak tafsir, diantaranya perbuatan dosa. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, larangan, jauhi. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung kalau menjauhi khamr, menjauhi perjudian. Kenapa?
innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dikarenakan dengan khamr ini tadi, syaitan menginginkan terjadi permusuhan dan kebencian sesama kalian. Dengan khamr dan perjudian bisa menyebabkan kebencian, permusuhan sesama kaum muslimin. Wa yasuddukum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Dan juga khamr, perjudian ini tadi bisa memalingkan kalian dari mengingat Allah dan dari sholat. Kalau udah mabuk, sebelum maghrib mabuk, sudah sholat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas, ya, dia bilang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggandengkan dosa khamr dengan dosa kesyirikan. Ya. Kenapa? Dikarenakan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan menggandengkan khamr dengan ansab, berhala. Sehingga ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab mengatakan, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb. Sudah, kami berhenti wahai Rabb, kami berhenti. Ketika sudah turun terakhir, sudah mereka keluar di kota Madinah sampai mereka tumpahkan semua guci-guci yang nyimpan khamr. Sampai gang kota Madinah tadi basah dari khamr. Melalui tahapan. Ini tahapan larangan. Dulu ketika puasa juga ada tahapan. Tidak langsung disuruh puasa Ramadan sebulan, barulah hijrah ke kota Madinah. Ya, kalau langsung disuruh teler. Ya. Tahapan pertama dulu kewajiban puasa 1 tahun 1 hari. Puasa apa itu? Puasa Asyura. Asyura Pak, tanggal 10 Muharram. Setahun cuma sekali. Di sini disebutkan umiral muslimun awalan bisyami yaumi Asyura. Kaum muslimun pertama kali diperintahkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Kama fi sahihain min hadithi Aisyah wa bin Umar, sebagaimana disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan, amarana Rasulullah SAW bisyami Asyura falamma furida Ramadan faman syaa shom wa man syaa aftara. Kata Aisyah, dulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk puasa Asyura. Setahun cuma sekali. Namun tatkala diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura tadi berubah menjadi sunnah. Siapa yang ingin puasa, siapa yang tidak ingin puasa, maka tidak masalah. Itu tahapan pertama. Sudah berjalan di tahun berikutnya, pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan. Di sini disebutkan tsumma faradallahu syahra Ramadan fasara siyam yaumi Asyura mustahabban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan sehingga puasa Asyura tadi berubah menjadi sunnah. Namun kewajiban puasa Asyura, kewajiban puasa Ramadan belum diwajibkan secara totalitas. Namun kewajibannya bagaimana? Wa inda an farada syahra Ramadan kana an-nasu mukhayyarin baina siyam wal it'am. Dulu tatkala puasa Ramadan diwajibkan, orang-orang kaum muslimin pada saat itu dikasih pilihan antara puasa dan bayar fidyah. Jadi dulu Pak, gambarannya ketika puasa Ramadan sudah diwajibkan, namun mereka masih dikasih toleransi. Apa tolerannya? Siapa yang ingin puasa, puasa, itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak ingin puasa, tidak masalah, namun bayar fidyah. Badan sehat, kuat, tapi mungkin agak lesu hari itu puasa, boleh tidak puasa, tapi bayar fidyah.
Kama qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Baqarah 184, dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa namun tidak berpuasa, dia membayar fidyah berupa ngasih makan satu orang miskin. Satu hari cuman ngasih makan satu orang, satu porsi. 2 hari 2 porsi, 2 orang, terus dikalikan. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, maka itu kebaikan kembali kepada dia. Namun kalau seandainya kalian puasa, itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian seandainya mengetahui hakikatnya. Tsumma nasakhallahu dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus hukumnya tadi. Masuk pada tahapan yang ketiga. Fa'aujabas siyam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan secara totalitas. Biqaulihi ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan puasa Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Itu tahapan yang keempat. Tahapan yang ketiga. Ya. Tahapan yang ketiga, puasa diwajibkan secara totalitas. Siapa yang tidak puasa, maka berdosa. Kalau dia tanpa udzur. Kalau tadi kan masih boleh milih-milih kan, antara puasa sama ngasih makanan. Wa dalil ala dzalik hadits Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu fi sahihain dalam Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, lamma nazalat, tatkala turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, tatkala turun ayat Al-Baqarah 184 dan diwajibkan bagi orang-orang yang tidak berpuasa namun mampu untuk berpuasa memberi makan dalam bentuk fidyah kepada orang miskin, kata Salamah ibnu Aqwa, kana man arada ayyuftir wa yaftadi. Dulu kalau ada orang ingin tidak puasa, maka dia bayar fidyah. Hatta nazalat al-ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Sampai turun ayat yang setelahnya 185, lalu ayat 185 tadi menghapus ayat 184. Ayat 185 lafadznya, barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan hendaklah berpuasa. Tidak ada pilihan lagi. Totalitas dia berpuasa, hukumnya wajib. Namun ya, di zaman dahulu puasanya dulu awal-awalnya masih agak berat. Ya, masih agak berat. Sebelum turun Al-Baqarah 187. Ya, kalau mau dibilang tahapan yang keempat. Ini 185 wajib puasa ya? Ya. Kalau mau dikatakan ada tahapan keempat. Di tahapan ketiga ini dulu disebutkan dalam kisah, dalam hadis Al-Bara' ibn Azib ya. Ada kisah. Pada tahapan ketiga ini, siapa yang berpuasa, puasanya sudah wajib, hukumnya wajib ya. Sudah masuk tahapan ketiga. Namun siapa yang puasa ternyata dia ketiduran, belum sempat makan, ketika maghrib tertidur dan belum sempat makan, maka tidak boleh makan sama sekali. Sampai kapan? Sampai esok hari. Jadi gambarannya, belum berbuka, azanlah berkumandang, belum batalkan puasa, malah tidur. Dah, tidak boleh makan sampai buka esok hari. Dan pada masa itu ba'da isya, setelah sholat isya sudah tidak boleh makan lagi. Sudah masuk waktu isya, ba'da isya tidak boleh makan lagi. Kalau kita ini kan ba'da isya, alhamdulillah ya, udah boleh kan makan kan? Tuh, tidak boleh. Jadi mereka tidak mengenal pada masa itu istilah sahur. Itu di awal-awal. Disebutkan kisah dari Bara' ibn Azib, riwayat Bukhari.
Al-Bara' ibnu Azib menceritakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi. Dulu, kata Al-Bara' ibnu Azib, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada seseorang yang berpuasa di kalangan mereka lalu sudah masuk waktu berbuka namun dia tertidur belum membatalkan puasanya, maka tidak diperbolehkan bagi dia makan pada malam itu, tidak boleh juga pada hari esoknya sampai sore hari. Dulu seperti itu. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Kata Al-Bara' ibnu Azib, wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Dulu ada seseorang bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu, sahabat Ansor, sedang berpuasa. Falamma hadar iftar ata imra'atahu. Tatkala datang waktu berbuka, beliau mendatangi istrinya. Faqala laha a'indaki ta'amun? Dia mengatakan kepada istrinya, engkau punya makanan? Qalat la. Istrinya menjawab, tidak ada makanan sama sekali. Bayangkan Pak, sahabat, ya, berarti kita ini jauh nikmatnya di atas para sahabat dari sisi dunia. Di zaman dahulu mereka pulang kerja, pulang ke rumah ingin berbuka, tanya sama istri, ini di bulan Ramadan, a'indaki ta'amun? Qalat la. Engkau punya makanan wahai istriku? Istrinya menjawab, tidak ada. Kita itu ada tekwan, ada model, ada celimpungan, berbagai macam minuman. Yang ini pas pulang tidak kasih makanan. Ya, ternyata yang kurang pada kita itu bukan makanan, rasa syukur yang kurang dibandingkan syukur yang sahabat, jauh kita ini tadi. Walakin, kata istrinya, walakin antaliku fa'atulubulaka. Akan tetapi aku akan pergi untuk mencarikan makanan. Wa kana yaumuhu ya'mal. Kata Al-Bara' ibnu Azib, dulu si Qais bin Sirmah ini siang harinya dia kerja. Zaman dulu Pak, kerjanya bukan di kantor, basi, ya kan? Kalau tidak di kebun kurma, kebun anggur. Sahabat Ansor memang kebiasaan mereka cocok tanam. Faghalabathu ainahu faja'athu imra'atuhu. Ternyata dia terkalahkan dengan rasa kantuknya sehingga dia pun tertidur. Kemudian istrinya datang. Falamma ra'athu qalat khaybatan lak. Tatkala istrinya datang, lalu istrinya mengatakan kepada dia, duhai kiranya celakanya engkau. Ya, kenapa istrinya sampai mengatakan celakanya engkau? Karena sudah, siapa yang ketiduran belum berbuka, maka tidak boleh lagi makan. Ini resiko. Namun tetap beliau berpuasa malamnya. Ini ya kalau kita berijolah, duso-dusolah. Itu kalau versinya kita kan, berat kalau seperti itu. Namun falamma intasafan nahar wasya alaihi. Besok hari beliau tetap kerja, di siang hari beliau pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Disampaikan. Istilahnya kita nih, ya Rasulullah, si Qais bin Sirmah kemarin begini, hari ini ternyata pingsan. Ya. Ternyata pingsannya Qais bin Sirmah membawa keberkahan. Fanazalat hadil ayah, kata Al-Bara' ibnu Azib, lalu turunlah ayat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian setelahnya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu berupa waktu fajar. Maknanya pada malam hari makan dan minumlah kalian. Sampai kapan? Sampai larangan makan dan minum tadi ketika terbitnya fajar. Alhamdulillah ayat ini turun, ini berlaku bagi kita di zaman sekarang.
Jadi ba'da isya sampai jam 10 malam selesai tarawihan masih bisa melanjut tekwan, cendol tadi, dawet tadi. Bisa bayangkan kalau seandainya ayat ini tidak turun, ya, itu sepi pak, tarawihan, tak kati ada makanan, tak kati itu tadi, tidak kuat itu bayangkan, itulah hikmahnya Islam. Kemudian belum isya ya. Kemudian di sini disebutkan alaman furidah syahr siyam Ramadan. Kepada siapa puasa Ramadan itu diwajibkan? Puasa Ramadan itu kepada siapa diwajibkan? Di sini disebutkan wa huwa fardun ala kulli muslimin. Puasa Ramadan itu diwajibkan bagi setiap muslim. Jadi puasa Ramadan itu kewajibannya bagi setiap muslim. Non muslim tidak wajib untuk puasa. Namun non muslim kafir dia kalau tidak puasa nanti di akhirat tetap dihukum oleh Allah SWT dengan sebab satu, dosa kekufuran dia, yang kedua, dosa tidak berpuasa. Jadi double. Orang kafir itu tidak, istilah ilmu usul fikih itu tidak mukhatab dengan khitabul ada, tidak dituntut untuk mengerjakan. Namun mereka mukallaf, ya, mukallaf mereka itu. Mukallaf itu kan jin dan manusia, seluruh jin, seluruh manusia. Apa makna mukallaf? Punya beban tanggung jawab syariat. Ya, orang kafir belum wajib melaksanakan puasa karena dia belum masuk Islam. Namun syariat menetapkan kepada mereka harus beribadah kepada Allah SWT berdasarkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa la liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin manusia agar mereka beribadah menyembah aku. Nah, orang kafir dituntut oleh Allah SWT untuk menyembah Allah. Namun mereka tidak menyembah Allah SWT, maka didobelkan. Pertama, dosa kekufuran. Yang kedua, dosa meninggalkan seluruh syariat ini tadi. Itu namanya mudha'afatul azab. Dilipat gandakan azabnya nanti di akhirat. Yang kedua, balighin. Orang baligh. Diwajibkan puasa bagi orang yang baligh. Yang tidak baligh belum wajib. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan rufi'al qalamu an thalathatin. Beban pena, catatan pena diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalib, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh. Wa anin naimi hatta yastaqid, dari orang tidur sampai dia bangun. Anak kecil yang belum balik belum wajib untuk puasa. Namun apakah anak kecil boleh untuk puasa? Jawabannya diperbolehkan dengan ketentuan, syaratnya anak kecil tadi mampu untuk puasa. Qadirun ala shaum, mampu untuk puasa. Misalkan itu anak belum balik, tapi dia mampu untuk puasa, boleh bagi dia untuk puasa. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Kata Arabi bintul Muawwidh, dia menceritakan amarona Rasulullah SAW an nasuma yauma Asyura wa nusawwimu abna'ana. Dulu Rasul memerintahkan kami puasa Asyura dan kami mengajak anak-anak kami untuk puasa. Dulu para sahabat anak-anaknya disuruh puasa juga. Fa idza baka ahadukum minal ju'a atainahum al-lu'ba minal ahn. Kalau ada yang nangis kami kasih mainan dari yang terbuat dari bulu-buluhan. Wa yakunu dzalika ilal iftar, sehingga yang demikian itu tadi berlangsung sampai berbuka. Kalau nangis kasih mainan. Sampai-sampai di zaman Umar bin Khattab ada orang yang tidak puasa. Ya, Umar marah. Engkau tidak puasa, wasibyanana shaimun. Engkau tidak puasa sedangkan anak-anak kami berpuasa. Itu menunjukkan di kalangan sahabat biasa anak-anaknya berpuasa. Mungkin permasalahan pahalanya kembali ke siapa? Pahalanya dikembalikan kepada orang tua, dikarenakan orang tua yang mendidik anak-anak tadi untuk berpuasa. Yang ketiga,
akilin, orang yang berakal. Kewajiban puasa berlaku bagi orang yang berakal. Orang yang tidak berakal ada dua kondisi. Yang pertama, majnun, gila. Orang gila tidak wajib puasa pada kondisi dia gila. Kalau pada kondisi dia sadar, normal, sehat, maka wajib berpuasa. Misal, ada yang gila total, memang gila. Ada orang yang gila di awal, memang masuk rumah sakit, gila. 10 hari terakhir menjelang Lebaran, ternyata sembuh dia, ya kan? Normal. Menjelang Lebaran sembuh dia. Maka sisanya tadi yang dia normal itu tadi, maka wajib untuk puasa. Ya mungkin udah dirawat, mungkin kan Pak. Wah, kata dokternya, bentar lagi Lebaran. Lebaran dok. Langsung aktif saraf-saraf otaknya tadi, sembuh dia tadi, wajib puasa. Jenis yang kedua, orang yang tidak berakal itu, namanya bahasa Arabnya namanya ma'tu. Ma'tu itu kurang akalnya, istilah kitanya idiot. Ya, kurang akal, dia bukan gila tapi akalnya kurang. Nah, orang yang kurang akal ini ada dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang kurang akalnya, idiotnya sama seperti orang gila. Jadi idiotnya tuh mirip orang gila. Dalam artian tidak tahu kanan, tidak tahu kiri, depan belakang. Ada kan? Ya, ngomong pun tidak bisa dia. Idiot seperti ini tadi. Jenis yang kedua, namanya ma'tuh ini tadi, dia kurang 80%, 90%. Jadi kita kurang secanting itu tadi kan. Istilah memang kurang secanting. Kalau ini disunahkan bagi dia puasa, namun tidak wajib, dia masih digolongkan seperti anak kecil tadi. Dikiaskan ke anak kecil. Kenapa? Dia belum sempurna akalnya. Jadi masih kurang 90% lah akalnya tadi, kurang sempurna. Masih dikiaskan dengan anak kecil. Kalau dia ingin puasa ya, tapi tidak terlalu diwajibkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Jadi orang yang diwajibkan padanya puasa tadi, yang pertama muslim. Untuk non muslim secara hukum dia belum diwajibkan karena kafir. Syarat dia bisa mengerjakan puasa harus masuk Islam dulu. Namun secara syariat orang kafir itu dituntut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya khitabut taklifi, beban tanggung jawab untuk ibadah. Itu orang kafir diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan seluruh umat manusia kan diwajibkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kafir non muslim ini tadi, dia bisa ibadah menjalankan syariat ini tadi kalau dia masuk Islam dulu. Gambarannya tadi, pemerintah itu mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk divaksin. Vaksin itu hukumnya wajib. Namun syarat untuk vaksin itu bayar dulu. Nah, itulah gambaran. Allah SWT mewajibkan seluruh umat manusia untuk ibadah. Namun bagi mereka orang kafir tadi, syarat mereka bisa puasa adalah masuk Islam dulu. Difahami. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat muqim. Orang yang muqim. Yang tidak muqim, musafir, tidak wajib untuk puasa. Secara hukum tidak wajib untuk puasa pada saat dia musafir. Nanti kalau dia sudah muqim lagi, maka wajib membayar puasa tadi. Misalkan
ke Sekayu tuh musafir musafir ya. Perjalanan Palembang, sampai di perjalanan misalkan bawa mobil, bulan Ramadan panas, sampai simpang Betung itu tak kuat, caknya minum, butuh minum, boleh, tidak masalah, dibatalkan sama dia tadi. Terkadang hukumnya wajib membatalkan tadi kalau memang betul-betul tidak kuat lagi. Terkadang hukumnya mustahab, terkadang boleh-boleh saja dibatalkan ataupun tidak ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan di buku ini, qadirin 'alas shaumi. Orang yang diwajibkan puasa yang berikutnya adalah mampu untuk berpuasa. Jadi yang pertama muslim, kedua baligh, yang ketiga berakal, keempat mukim, yang kelima dia mampu untuk berpuasa. Orang yang tidak mampu untuk puasa, maka tidak wajib berpuasa. Orang yang tidak mampu tadi ada dua golongan. Kalau diklasifikasi ada dua jenis. Orang yang tidak mampu berpuasa ada dua golongan. Golongan pertama, kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak mampu untuk puasa. Dikarenakan sudah mengidap penyakit, jadi butuh konsumsi obat. Lagian juga tidak kuat lambungnya tadi, lapar, jadi dia butuh makan terus. Untuk kakek-kakek, nenek-nenek ini tadi tidak perlu lagi dia puasa. Namun di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak kuat untuk puasa ini tadi gugur total ataukah bayar fidyah? Kalau saya pribadi, ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan dia tetap bayar fidyah, tidak gugur secara total. Berdasarkan argumentasi dari athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dulu mereka ketika sudah tua mereka bayar fidyah. Anas bin Malik ketika sudah tua beliau bayar fidyah. Juga berdalil dengan hadis ketika disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka dia membayar fidyah bagi orang miskin atau untuk orang miskin. Ini ayat disebutkan dalam sebagian riwayat dibaca dengan yutawwaqun. Ya, yutawwaqun maknanya orang-orang yang berat untuk berpuasa dari kalangan kakek-kakek atau nenek-nenek. Maka dia membayar fidyah untuk orang miskin. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh bin Baz, Ibnu Taimin, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah taala, semuanya menguatkan pendapat kakek-kakek dan nenek-nenek tadi wajib bayar fidyah. Jenis yang kedua dari orang yang tidak mampu puasa tadi adalah orang yang sakit. Jadi kalau tadi ya kakek-kakek atau nenek-nenek, yang kedua orang yang sakit. Orang yang sakit ada dua kondisi. Jadi yang sakit ini ada dua kondisi. Yang pertama sakit
penyakitnya tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Dalam artian harapan dia bisa sembuh itu tipis sekali. Sakit apa Kak Bowo kira-kira? Ya, termasuk koma. Ya kan? Atau apa lagi? Kanker. Ya, stroke, kanker, ya. Sudah stadium 4, di rumah sakit kerjaannya tadi. Udah 2 bulan-bulan di rumah sakit itu tadi. Stroke. Intinya penyakit atau makronis lah. Yang tidak bisa kosong perutnya. Mah tingkat parah. Intinya penyakit-penyakit yang sudah kata dokter ini tidak ada kesembuhan lagi. Apalagi yang istilahnya tinggal nunggu ajal. Orang-orang yang seperti ini, dia tidak wajib lagi untuk puasa, namun langsung bayar fidyah. Misalnya Ramadan, misalnya bawa, nah, ya, ketemu pasien, tapi kan kalau tidak menutup kemungkinan sih, yang berobat di puskes kan kayak yang sudah punya penyakit, ternyata pas dicek penyakitnya kronis, udah tingkat akut sekali. Ya, intinya penyakit-penyakit yang menghalangi dia bisa puasa. Adapun datang ke puskes kurap, ya itu masih wajib puasa, karena kurap tidak menghalangi untuk puasa itu tadi. Panu katanya ini, Pak katanya panu, jingok pecak macan itu tadi kan, ya, itu tidak menghalangi. Ayan masuk tadi Pak, dia masuk ke yang gilo tadi, kurang akal, masuk ke situ ayan. Saya pernah dengar kalau yang ayan itu kan pada saat dia ayan, kalau dia kalau tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa, pada saat dia sadar kembali masih tetap wajib. Betul. Kalau ayannya cuma sebentar, kecuali ayannya sampai sehari full. Ayan itu sama dikategorikan seperti orang pingsan. Sama ini juga di medis penting. Untuk pingsan, untuk ayan yang tidak full sehari, tetap puasanya tidak batal selagi tidak diunjuk makan. Itu tadi. Misalkan pingsan, ada yang pingsan, makanya kalau ada yang pingsan di bulan Ramadan jangan dulu dikasih kasih minum, bangunin dulu, disiram-siram dulu, kasih minum batalnya bukan karena pingsan, karena minum tadi. Sama yang ayan tadi juga sama, walaupun dia sejam, bahkan sebagai para ulama menyebutkan walaupun separuh hari. Ya, karena dia pingsan ini tadi masih ada akalnya. Namun kalau sehari full, dari pagi pingsannya tadi sampai sore, bahkan orang yang tidur pun sehari full juga tidak batal. Letak permasalahannya akalnya tadi, dan tetap dikategorikan masih puasanya masih utuh, walaupun cuma sejam 2 jam. Biasanya ayan juga tidak sampai berhari-hari ya. Masa sampai ayannya sampai dari setelah sholat subuh sampai mentok maghrib, ya tidak mungkin sampai seperti itu. Yang sakit tadi, parah tadi, jelas Pak ya, langsung pindah. Misalkan di rumah sakit ini kan banyak rumah sakit umum biasanya yang sakit ya, ada yang udah masuk ICU udah seminggu. Yang medis ya sudah harapan itu tipis sekali, nunggu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tidak lagi keluarganya suruh dia puasa, tapi langsung bayar fidyah. Kondisi kedua, orang yang sakit yurja bur'uhu, masih diharapkan bisa sembuh, cuman demam, masuk angin, demam di panas. Yang seperti ini dia membatalkan puasa, bahkan terkadang wajib dia membatalkan kalau kondisi dia khawatir nanti tambah parah penyakitnya, maka dia mengganti di hari yang lain. Difahami Pak? Jadi kalau cuma demam sehari tidak masalah, tidak puasa, kaget setelah bulan puasa balikin lagi puasanya. Kamu masih kuat Pak untuk puasa insyaallah. Kalau lah masalah tuh lah beruban kan, kalau lah tidak kuat lagi itu tadi bayar fidyah dengan ketentuan kakek-kakek nenek-nenek tadi yang tidak kuat lagi. Itu Pak, kalau kakeknya penghasilannya 2 bulan, fidyahnya kemana Pak? Cak Man? Anaknya harus fidyahin dia. Anaknya. Ya, mungkin dia tidak punya penghasilan.
Iya, anaknya yang bayarkan. Karena nafkah wong tua itu kalau wong tuanya tidak mampu lagi, nafkahnya ditanggung anak. Namun kalau seandainya ternyata memang dia sudah tua, hidup sendirian, tidak punya sesuatu yang bisa bayar fidyah, jangankan bayar fidyah, dia makan pun susah. Iya, kalau dia lah itu tadi sudah, dia tidak punya kemampuan. Yang seperti itu uzur. Ya memungkinkan baik, dia sudah tua, ya. Dah kati penghasilan, fidyah itu dibayar dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk duit. Duit boleh, namun nantinya jadi makanan. Misalkan contoh, Dafa ini ingin bayar fidyah. Misalkan beliau punya istri, biasanya ke masyarakat kadang fidyah menyusui atau hamil ya. Nah, ingin bayar fidyah. Duit itu boleh dititip. Ini duit, kasihkan pengurus masjid. Nanti pengurus masjid belikan beras. Atau pengurus masjid belikan nasi bungkus. Misalkan 30 hari, belikan 30 bungkus. Bagikan, selesai urusan. Namun kalau fidyah ini tadi dalam bentuk duit dikalikan misalkan 15.000 biasanya di masjid itu kan 15.000 fidyahnya tadi. Dikali 30, 450.000. Duit 450.000 ini tadi dikasihlah ke fakir miskin. Ini kurang tepat karena ayat Al-Quran menyebutkan ta'amu miskin, makanan orang miskin. Duit siapa yang makan duit? Ya kan? Duit itu dibelanjakan bukan untuk dimakan. Ini termasuk kekeliruan, kesalahan sebagian pengurus masjid. Banyak itu tadi. Jangankan fidyah, zakat fitri pun pendapat yang terkuat tidak sah dengan duit. Ya, pendapat yang terkuat. Kenapa? Karena yang dipraktekkan oleh Rasul adalah dengan makanan pokok. Ya, dengan makanan pokok, bukan dengan duit. Caranya gimana pengurus masjid? Kan kadang ada yang susah nak bawa beras dari rumah kan, bawanya duit. Caranya pengurus masjid itu nyiapkan beras sambil berjual beras. Ya kan? Jadi pengurus masjid, nah kami fidyah itu ini kami sediakan beras, belilah sekarang, sudah langsung belilah, tapi jangan dalam masjid, di luar situ. Apa Pak, mau bayar fidyah ini Pak, ada duit, bayar zakat berapa untuk sekian orang misalkan, ya sudah tolong Bapak beli situ beras, ya sudah kita panitia, misalnya sini yang tukang catat Kak Nata, sudah yang tukang jual Kak Bowo, itu tadi kan. Kakek untung bagi dua. Itu tadi. Perlu sebenarnya dipraktekkan di Al-Jihad ini kalau nak nampung seperti itu. Apalagi dihimbau masyarakat supaya tidak repot, tidak usah lagi bawa beras, biar beli saja dengan panitia. Itu tadi kan. Panitia lebih murah, panitia nyediakan, itu tidak masalah. Ya. Nah yang itu juga di masyarakat sering bayar dalam bentuk duit ya. Kadang ada lagi ke parahnya sebagian pengurus masjid itu dia ngakali. Ngakalnya apa Pak? Beras, tapi berasnya yang dijual itulah. Jadi datang ini kan, misalkan ya panitianya ke bawah, dah. Yang datang Kak Nata bawa beras 20 kilo. Ini beras jadi jadi yang calon nak dijualkan. Datang si A, bawa duit, sudah zakatnya beras ya. Nah belilah beras ini, sudah beli. Ini kan bukan beras titipan kan, dijual. Satu dijual, beras uang dijual. Nah. Kedua dalam masjid, lah tidak boleh pula, sudah muter. Itu terjadi. Karena pernah diceritain ada ikhwan kita, dia tinggal di suatu masjid seperti itu Ustaz katanya. Jadi beras itu tidak banyak, dikit. Tapi beras itulah yang diputer-puterkan dijual belikan. Nah, ini juga ngakali. Dan banyak sekali keanehan di masyarakat kita ini tadi namanya kurangnya pengetahuan ada di pengurus-pengurus masjid. Difahami tadi Pak ya?
Orang yang kelima yang wajib untuk puasa adalah mampu untuk berpuasa. Bagaimana dengan wanita menyusui, wanita hamil? Masuk pada kategori qadirun 'alas shaum. Kalau dia mampu untuk puasa dan tidak berpengaruh pada dirinya, pada bayinya atau janinnya, maka tetap wajib untuk puasa. Contoh misalkan, ada wanita menyusui, namun dia menyusui tadi bukan inti, anaknya tuh dari lahir ASI. Dia nyusui ini tadi cuma sekedar diam ke anak nangis lah. Adalah kan kalau anak budak kecil itu kalau nangis dikasih susu ASI diam. Tapi bukan inti, intinya susu formula. Yang seperti ini tetap wajib untuk puasa. Karena tidak berpengaruh pada janinnya. Kecuali kalau dia berpuasa tadi tidak kuat, fisiknya lemah. Namun kalau fisiknya kuat untuk puasa, maka tidak masalah. Wajib tetap untuk puasa. Namun sebagian wanita kadang langsung lari ke fidyah. Dilihat dulu kondisinya. Ada wanita hamil, dia hamil, justru dia kuat. Dia tidak terlalu senang makan. Lagian tidak mual-mual, fisiknya kuat, dia juga tidak terlalu senang makan. Ya. Anak dulu, anak yang kemarin itu dibawa, yang kecil itu yang kalau melok kajian sini, itu istri sempat batal cuma beberapa hari lah. Jadi masih digoyuri. Jadi malam makannya malam pada maghrib, malam itu ngunyah-ngunyah lah. Menjelang subuh, pokoknya aktivitas lebih banyak malam. Ya kuat ya bisa dipaksakan untuk puasa. Jadi memang ada tergantung kondisi orangnya, ada yang kuat-kuat, ada yang enggak. Jadi tidak langsung loncat ke fidyah, langsung batalkan. Karena ini masalahnya kewajiban. Jadi wanita hamil sama orang yang menyusui tadi, dia tidak mampu atau boleh batal puasanya kalau tidak mampu untuk puasa dikarenakan khawatir dirinya sakit atau anaknya sakit atau janin yang berbahaya. Wa qad dalla 'ala dzalikal kitab wa sunnah wal ijma'. Argumentasi yang menunjukkan akan hal itu adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma', kewajiban puasa. Wa amal kitab, adapun Al-Qur'an, fa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau menempuh perjalanan jauh, maka boleh bagi dia tidak berpuasa namun mengganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa namun tidak berpuasa, dia membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun la wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas bagi umat manusia. Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Wa amma minas sunnah fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar, adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan kewajiban puasa, hadis dari Abdullah bin Umar, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Puasa itu dibangun di atas 5 perkara, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, bayar zakat, puasa di Ramadan atau haji di Baitullah Al-Haram. Wa ammal ijma' faqad ajma'atil umma ijma'an zahiran ala wujubi siyami syahri Ramadan wa ala man ankara wujubahu kafara. Adapun berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama, sungguh umat telah sepakat dengan kesepakatan yang jelas sekali akan kewajiban puasa Ramadan, dan bagi orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan kafir. Jadi kalau ada yang menyatakan puasa Ramadan tidak wajib, salat 5 waktu tidak wajib, maka orang tersebut dinyatakan kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa dinyatakan kafir? Karena mengingkari syariat. Sudah jelas. Di zaman kita sekarang ini, orang-orang awam pun, sekelasnya orang awam Pak, ke masjid jarang, tahu dia puasa Ramadan itu wajib. Kalau ada yang mengingkari puasa Ramadan itu tidak wajib, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan memang dia munafik,
Kemungkinan kedua, dia baru masuk Islam, belum tahu puasa Ramadan itu wajib. Adapun seorang muslim dari kecil dulu sudah tahu puasa Ramadan itu wajib, minimal dia tidak sekolah. Karena sekolah kan dikasih tahu puasa Ramadan itu wajib. Ya. Kemudian di sini disebutkan mas'alatun alladzi la yutiqus siyam kasyikhil kabir wal marid maradan mustamirran hal yalzamuhu idza aftara al fidyatu awil it'am. Permasalahan orang yang tidak mampu berpuasa seperti kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua dan orang yang sakit dengan penyakit terus-menerus tadi, apakah harus bagi dia tatkala dia tidak berpuasa untuk bayar fidyah atau ngasih makan tadi? Ini masalah yang disebutkan katanya di sini ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama berselisih pendapat. Fadhahabal jumhur ilal ilzam. Sebagai jumhur ulama menyatakan wajib bayar fidyah. Was sahih annahu mustahabun li anna adadan minas sahabat fa'alu dzalika wa amaru bihi. Pendapat yang benar adalah hukumnya sunnah bayar fidyah tadi, dikarenakan sebagian sahabat ada yang melakukan hal itu dan memerintahkannya. Namun tadi kita katakan pendapat yang terkuat hukumnya wajib ya, berkaitan dengan bayar fidyah. Ini lebih kurang apa yang disebutkan di buku ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian mata yajibu siyamu syahri Ramadan. Kapan wajibnya mulai puasa Ramadan? Kapan kita itu diwajibkan berpuasa Ramadan? Kalau tadi kan sejarah. Nah, kalau ini tuh mulai startnya tuh dengan apa? Ya. Di sini disebutkan yajibu siyamu syahri Ramadan bi ru'yati hilalihi au ikmali Sya'ban 30 yauman. Kewajiban puasa Ramadan itu adalah dengan salah satu dari dua cara, Pak. Yang pertama ru'yah hilal, melihat hilal. Yang kedua penyempurnaan bilangan Sya'ban 30 hari. Jadi tanggal 29 Sya'ban ngecek dulu hilal. Makanya pemerintah kita ada ru'yatul hilal, ada sidang itsbat ya. Tanggal 29 ada sidang itsbat. Kalau ternyata hilal belum nampak, maka digenapkan menjadi 30. Dua perkara inilah yang disebutkan dalam hadis. Tidak ada perkara yang ketiga. Apa makna ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal itu maknanya betul-betul dilihat. Bisa jadi dengan mata telanjang atau dengan teropong. Tidak masalah. Lima ja'a fi sahihain min hadithi Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu wa fi riwayatin li muslimin faqduru lahu 30. Rasul menyatakan apabila kalian melihat hilal puasalah, kalau kalian melihat hilal Syawal berbukalah kalian lebaran. Dan jika terhalangi bagi kalian hilal tersebut, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Kalau hilalnya tadi tidak terlihat karena mendung. Wa yakfi 'adlun wahidin minal muslimin liyara al-hilal fayakhudhul muslimun bi syahadatihi. Cukup ya, persaksian melihat hilal tadi diwakili oleh satu orang muslim yang terpercaya, maka seluruh kaum muslimin ngambil pendapat dia. Maknanya tidak mesti 10 tim yang diterjunkan pemerintah tadi harus melihat hilal. Salah satunya saja dia melihat, maka satu tadi wajib diterima. Faqad tsabata fi sunani Abi Daud an Ibnu Umar radhiyallahu anha qol, disebutkan dalam Sunan Abi Daud, Ibnu Umar menceritakan, tara'an nas al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nas bi siyamihi. Orang-orang saling melihat hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya aku melihat hilal. Lalu Rasul pun berpuasa dan Rasul memerintahkan umat manusia untuk berpuasa.
Yang melihat tadi siapa? Abdullah bin Umar. Rombongan melihat. Yang melihat cuma Abdullah bin Umar. Persaksian Abdullah bin Umar bahwasanya dia betul-betul melihat hilal diterima sama Rasul. Sawa'an kana hadzal adl minar rijal aw minal inath fa kulluhu tasluhu syahadatu lidzalik. Sama saja. Orang yang terpercaya ini tadi, baik laki-laki atau perempuan, semuanya persaksian dia bisa diterima. Walaupun perempuan, ya, ibu-ibu ngelihat hilal, persaksiannya bisa diterima. Poin yang ketiga di sini disebutkan, wa kadzalika idza ra'al hilal ahlu baladin lazima ala buldanil muslimin al-ukhra ay ya'khudhu bihadzal qaul idza kana qad thabata bi ru'yatil udul. Demikian juga apabila penduduk suatu negeri telah melihat hilal, maka berlaku wajib bagi seluruh negeri kaum muslimin untuk mengambil pendapat negeri ini tadi. Apabila yang melihatnya tadi betul-betul orang yang terpercaya. Ini yang diistilahkan dengan satu matlak. Kalau duluan ada negara yang sudah lihat, maka seluruh negara ikut berpuasa. Namun masalah ini sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama ahli fikih. Ada yang menyatakan, pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan, kalau satu negeri sudah melihat, maka berlaku untuk seluruh negeri di dunia ini tadi. Mereka berdalil dengan hadis, li'annal muslimin kulluhum mukhatabuna bidzalikal amr, dikarenakan seluruh kaum muslimin dituntut terhadap perkara tersebut. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Namun di sana ada pendapat yang lain yang menyatakan masing-masing wilayah itu punya matlak tersendiri, punya ru'yah tersendiri. Jadi kalau mau disimpulkan, mereka menyebutkan ada 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan apabila hilal telah nampak di suatu negeri, maka berlaku seluruh negeri di dunia ini tadi ikut berpuasa. Pendapat kedua, kewajiban tersebut bukan untuk seluruh negeri, tapi kewajiban tersebut untuk wilayah yang satu matlak, satu istilah matlak itu apa istilahnya Pak kalau bahasa Indonesia? Gugusan bulan, gitu loh. Garis edarnya bulan. Seperti Indonesia, Malaysia, ini masih satu matlak. Seperti Yaman, Saudi, Bahrain, Yaman, Saudi, Kuwait, Dubai, itu kan satu wilayah kan? Nah, apabila muncul di satu negeri ini tadi, maka berlaku negeri-negeri yang berdekatan ini tadi. Pendapat ketiga, setiap negara punya keputusan tersendiri. Dari ketiga pendapat ini, mayoritas para ulama di zaman sekarang mereka menganjurkan pendapat yang ketiga. Ikuti pemerintah masing-masing. Apa fungsinya? Supaya tidak terpecah belah kaum muslimin di suatu negara tersebut. Coba bayangkan Pak, misalkan kalau kita ngikut Saudi, ternyata Indonesia beda dengan Saudi. Akhirnya misalkan Lebaran besok Pak ya. Nah, Indonesia ngumumkan besok masih Ramadan. Saudi ngumumkan besok sudah Lebaran. Ikutlah dia Saudi. Itu kan terpecah kan? Atau besok Saudi ngumumkan puasa Ramadan. Kita Jumat, kata pemerintah malam ini. Tadi misalkan pemerintah mengatakan besok masih Sya'ban, Ikmal. Saudi mengatakan besok Ramadan, melok puasa dia. Uang yang lain belum puasa, dia sudah puasa. Uang masih puasa, dia lah Lebaran. Ngumpul cak orang 10, 15. Ngapalah salat Id ikut Saudi Arabia. Permasalahannya kita ini di Saudi apa di Indonesia? Itu yang jadi masalah. Jamnya beda, waktunya beda. Dan ini yang akan membuat kaum muslimin terpecah. Ya, jadi lebih baik kita ikuti kebijakan pemerintah. Jangankan seperti ini. Dulu pengalaman kami di Yaman,
Yaman sama Saudi itu satu waktu. Jam Yaman sama jam Saudi itu persis, Pak. Katik perubahan sama sekali. Jadi kalau jam 7 di Saudi, jam 7 di Yaman. Persis. Kalau gitu masih ada perbedaan jam 7 di sini sama jam 7 di Bali kan? Beda. Papua selisihnya sejam 2 jam kan kalau semakin ke timur kan? Di Saudi itu sama. Di tempat kami dulu Aden sama di Mekah itu sama. Dah ada selisih sama sekali. Ketika itu puasa Muharram. Puasa Muharram, keputusan Saudi, mereka berdasarkan ru'yah waktu itu sudah memutuskan sebagai tanggal 10 Muharram. Misalkan besok Pak Saudi Arabia sudah mengatakan itu 10 Muharram. Sedangkan pemerintah Yaman masih mengatakan tanggal 9. Ya, akhirnya dulu guru kita dulu Syekh Abdurrahman ngambil keputusan dalam rangka kita jangan sampai menyelisih penguasa yang di Yaman. Caranya apa? Puasa saja 3 hari. Jadi tanggal 8, tanggal 9, 10 itu tadi. Supaya apa? Pemerintah ikut, yang Saudi ikut. Lagian kan puasa Muharram kan bisa 2 hari kan, tanggal 9 sama 10. Sampai seperti itu supaya jangan terkesan menyelisih pemerintah. Padahal cuma puasa Muharram baik. Itu tadi. Dulu juga kita itu sholat Id dulu ya, sholat Id. Di tempat kami belajar dulu itu santri itu ribuan. Tapi statusnya masyarakat di sekitar markis pondok itu bukan warga asli, istilahnya tuh warganya tuh nginduk ke kampung. Ya, istilahnya kalau kita buat pondok, kita jumlahnya banyak, tapi kita masih ke RT gitu loh nginduknya kan. Kita tidak punya RT. Melakukan sholat Id kita dulu gabung sama masyarakat kampung. Tapi khotibnya dari kita, dari Syekh Abdurrahman khotibnya. Namun di tempat orang kampung. Kalau kita nak ngotot-ngototan, wong kampung melok kita punya halaman besar, lapangan besar, fasilitas punya. Tapi dulu Syekh hendak galak. Kata Syekh, biarlah kita ngikuti waliul amr. Ya kan? Itu kampung, ada kepala desa, ngikutlah kebijakan kepala desa. Sebab kalau kita buat sendiri, berarti kita sudah di kampung ini menyelisihi kebijakan pemerintah. Satu kampung itu satu tempat sholat Id. Bukan seperti kita ini satu kampung sampai 2, 3 desa itu kan di ujung. Kalau misalkan di kampung dusun di ujung dusun itu siko, di siko itu tadi. Kalau di Palembang ini setiap RT kadang hampir ini RT siko ini sholat Id. Kadang yang lagi musola. Ya enggak? Alangkah baiknya kan kalau musola itu kan gabung ke masjid. Ini enggak. Jadi ada musola di masjid. Jadi pernah pengalaman di Palembang ini, anak diminta khutbah Id. Musola. Jadi jarak musola dengan masjid itu cuma jarak sekitar 50 meter. Ngapain ini Pak? Adalah kita jamaah musola, situ jamaah masjid. Ya itu tadi. Jarak 50 meter. Pikir anak kan ngapa tidak gabung baik tadi. Ternyata ini tadi. Yang ini yang buatkan kita di kaum muslimin. Kalau kita seandainya seperti ini kan lah dikit kan, tambah idnya bisa lagi, semakin dikit. Makanya mengikuti kebijakan pemerintah itu jauh lebih baik. Di sini disebutkan idza ra'a al-hilal fi syarqi fa innahu la budda ayyura aidan fi buldanil gharbiyah. Hilal itu apabila nampak di timur, maka pasti juga nampak di barat. Li'annaha ba'da matla'il baldatil ula wa hakadha kullamat kanatil baldah ghorban fala syakka anna ru'ya tashmaluha. Dikarenakan barat itu berada setelah matla' negeri yang pertama yaitu timur. Demikian juga setiap kali negeri itu semakin ke barat, maka tidak diragukan lagi ru'ya yang di timur sudah meliputi negeri yang barat. Maknanya kalau sudah nampak di timur, barat itu sudah ngikut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
Adapun sisanya insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan ya. Masih ada beberapa yang perlu dibahas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau di Rusia itu kan ada perbedaannya kan malamnya cuma 4 jam. Siangnya lebih panjang dari itu. Itu puasanya gimana Pak? Apa itu siang itu? Pak? Kan perbedaan waktu kita kan perputaran orang bumi itu kan ada yang 4 jam, ada yang 2 jam kan kayak di Swedia itu kan 3 jam malamnya. Banyak kan siangnya. Ada yang banyak. Jadi siangnya tadi ada berapa Pak? Hah? Siangnya tadi lebih dari Siangnya lebih dari 18 jam. lebih dari 18 jam. Intinya gini, kalau siangnya masih dalam kategori tidak melampaui dari 24 jam, siangnya belum mencapai 24 jam, itulah risikonya dia. Enggak ada yang cuma 4 jam, 4 jam, 3 jam, enggak ada itu perbedaannya. Iya. Enggak mungkin sampai 24 jam dah. Kalu Pak, kalu. Seperti itu tadi, belum sampai 24 jam, itu resiko dia. Tetap seperti itu. Berarti puasanya selama 18 jam. Dikitnya sahur ya Pak. Dikitnya, sangat dikit. Namun kalau sudah melebihi 24 jam, yang di mana? Di kutub mungkin ya? Yang di dalam Rusia Utara itu Pak. Kutub ya. Nah kalau yang seperti ini tadi, maka di kutub itu apa? Ada kata siang, malam terus. Malam terus dia kan. Yang seperti ini, bagaimana puasanya? Ikutkan ke negara yang terdekat. Nyari negara yang terdekat. Itu tadi. Itu kalau yang malam terus. Mereka berdalil seperti kisahnya Dajjal. Itu kan ketika sahabat bertanya tentang kisahnya Dajjal, Rasul mengatakan perkirakan. Itu sehari bagaikan setahun Pak. Bayangkan. Sehari Dajjal itu ketika pertama kali keluar, itu sehari bagaikan setahun. Jadi lamanya sehari itu siangnya siang terus. Jadi berapa gitu? 360 hari ya. Nah, bagaikan 12 jam ya. Nah, kalau 12 jam. 12 jam itu sama dengan setara 12 jam kali 360. Siang terus. Kaget malam. Seperti itu. Nah itu Rasul menyebutkan dikira-kirakan. Ya, tidak kepikir juga cuma ngira-ngirakannya. Jadi kalau dia seandainya memang 18 jam tadi, 15 jam itu resiko dia. Berarti itu Pak. Lebih banyak Pak pahalanya. Insya Allah Pak, banyak pahalanya. Itu resiko dia Pak. Kalau kita di Yaman dulu ngerasakan, tapi tidak terlalu lah. Ngerasakan tuh cak ini, agak karena kan wilayah Arab itu kan lebih panjang sedikit, selisih sejam lah ya. Ya agaklah terasa. Ditunggu buka-buka belum, agak lama dikit. Itu baik. Dan itu tanya lagi tak? Iya Pak. Ada pahamnya gini tak? Sudah maghrib dia harus berbuka. Sebelum maghrib dapat hukum dia sholat dulu baru berbuka tak? Oh ini jangan-jangan ini yang seperti itu Syiah sebenarnya. Orang-orang Yahudi dulu kebiasaan mereka mengakhirkan berbuka sampai terbit bintang. Nah, kalau di sini diteruskan sama Syiah. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka kalau puasa bukanya nunggu agak malam dikit barulah buka. Itu tadi. Nah, khawatir ini tadi. Pemahaman ini tadi masuk. Ada lagi? Yang kami tidak wajib berpuasa bersama. Nah itu yang kita tidak puasa itu diganti dengan hari berikutnya atau Diganti. Diganti. Dia tidak wajib puasa namun diganti. Cuman khilaf di kalangan para ulama, musafir itu mana yang afdol? Dia puasa ataukah dibatalkan? Lihat kondisi. Kalau seandainya dia masih kuat untuk berpuasa, maka puasa afdol. Namun kalau mungkin agak lemas-lemas dikit,
tidak parah-parah nian, agak kering lah, maka dibatalkan, lebih afdol bagi dia, namun diganti di hari yang lain, puasanya tetap utuh, tidak dikurangi. Ada lagi? Cukup Udah 8:30 ya? Cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar, subhanallah.